Seorang prajurit yang seharusnya menikmati masa tenang setelah puluhan tahun mengabdi, justru harus kembali terjun dalam bahaya. Masa lalunya datang menghantui dalam wujud seorang mafia kejam yang dendam membara. Apakah prajurit tua ini masih mampu bertahan? Atau justru ajal menjemput sebelum ia sempat memperingatkan keluarganya? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita menyimak kisah-kisah yang menggugah hati dan memacu adrenalin. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan perlindungan dari segala mara bahaya. Satria akhirnya menginjak masa pensiunnya. Ia memilih tinggal di sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sanalah ia mengisi hari-hari dengan berkebun, menulis catatan harian, dan menghabiskan waktu bersama cucu-cucunya. Tapi ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Sebuah paket misterius tiba di teras rumahnya, tanpa nama pengirim, tanpa alamat. Saat membuka paket itu, Satria menemukan foto dirinya saat muda, lengkap dengan stempel militer dan sebuah peluru yang sudah berkarat. Di balik foto itu tertulis, "Utang darah belum lunas." Seketika, seluruh tubuhnya merinding. Dia tahu siapa yang mengirimkan itu. Dan dia juga tahu, masa lalunya tak pernah benar-benar menghilang. Dendam lama telah menemukan jalannya kembali ke hadapan. 2 dekade lalu, Satria memimpin operasi rahasia membongkar jaringan mafia yang menyusup ke pelabuhan. Banyak orang kuat ditangkap, termasuk putra dari seorang bos mafia yang sangat berpengaruh. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup. Tapi sekarang, kabarnya si bos telah bebas, dan tak butuh waktu lama untuk melacak keberadaan Satria. Dendam itu mulai berdenyut kembali, liar dan mematikan. Satria memandangi langit senja dengan sorot mata tajam. Ia sudah lama meninggalkan dunia militer, tetapi naluri tempurnya masih tajam. Ia tahu ini bukan ancaman kosong. Jika si mafia benar-benar datang, bukan hanya dirinya yang terancam, keluarga kecilnya pun bisa menjadi korban. Satria mulai merencanakan segalanya, karena kali ini, dia berperang bukan untuk negara, tapi demi orang-orang yang ia cintai. Ia menggali kembali senjata lamanya yang tersembunyi di gudang tua, menyusun peta kawasan desa, dan mulai mengatur strategi bertahan. Usianya tak muda lagi, tapi pengalamannya bertahun-tahun menjadikannya sosok yang lebih berbahaya daripada pria manapun. Dalam hatinya, ia hanya punya satu harapan. Semoga ia cukup kuat untuk menahan badai ini seorang diri. Dan di kejauhan, bayangan hitam mulai bergerak mendekat. Mobil hitam tanpa plat parkir di ujung desa. Kamera dipasang di pohon. Orang-orang asing mulai muncul di warung kopi. Dan Satria tahu, perang telah dimulai. Malam itu, suara jangkrik bercampur dengan ketegangan yang memenuhi udara. Satria duduk di beranda. Tangannya memegang secangkir kopi pahit. Wajahnya tenang, tapi matanya terus mengamati sekeliling. Ia mengenali gerak-gerik asing di desa. Ada seseorang yang mencoba menyamar sebagai pemancing, padahal tak pernah melempar kail. Ada juga pria tua yang bertanya-tanya soal rumahnya, terlalu banyak bertanya. Keesokan harinya, Satria pergi ke makam istrinya, membawa bunga dan menundukkan kepala. "Maaf, aku belum bisa ikut tenang bersamamu," gumamnya. Ia sadar, ancaman ini bukan hanya sekadar bahaya. Ini adalah bentuk pertarungan batin. Seorang prajurit yang sudah terlalu lelah bertarung, tapi tak pernah diizinkan damai oleh dunia. Saat pulang, ia menemukan bekas jejak kaki di belakang rumahnya, menuju gudang. Ada yang masuk ke wilayahnya. Dan Satria pun paham, pengintaian sudah masuk tahap lanjutan. Ia tidak bisa hanya bertahan. Ia harus membuat langkah lebih dulu, menyerang sebelum diserang. Maka dimulailah operasi balas dendam yang sunyi. Ia tak punya pasukan, hanya otaknya, instingnya, dan satu senapan tua warisan perang. Malam berikutnya, Satria menyusup ke rumah kosong di pinggir desa. Dari situ, ia menemukan peta desa yang digambar kasar, foto-foto keluarganya, dan 2 rompi anti peluru. Semua itu adalah bukti bahwa kelompok mafia sudah bersiap menyerang. Ia mengambil peta itu,
lalu membakarnya. Permainan dimulai dari sini, desisnya. Namun sesuatu mengganggu hatinya. Mengapa mafia itu menunggu? Mengapa mereka belum langsung menyerang? Satria menyadari, ini bukan sekadar eksekusi. Mereka ingin ia merasakan teror, ketakutan yang lambat, yang melumpuhkan. Sebuah balas dendam psikologis. Dan itu membuatnya semakin waspada, karena musuhnya bukan orang sembarangan. Satria kembali ke rumah dengan satu misi, mengamankan keluarga. Ia mengirim cucu-cucunya ke rumah saudaranya di kota tanpa menjelaskan apapun. Ia hanya berkata, "Liburan dulu, ya." Tapi dalam hatinya, ia berbisik, "Kakek akan menyusul, kalau masih hidup." Pagi itu, suara motor besar mengganggu kesunyian desa. 3 pria bertubuh kekar turun dari kendaraan, mengenakan jaket kulit dan kacamata hitam. Mereka berpura-pura menjadi tamu yang tersesat, menanyakan arah ke kota. Tapi Satria tahu, itu bukan kunjungan biasa. Tatapan mereka bukan mencari jawaban, tapi memetakan medan. Ia menyambut mereka dengan senyum, menyembunyikan amarah di balik keramahan. Perang telah datang, bukan dengan peluru pertama, tapi dengan kedok licik. Malam harinya, Satria menggali jebakan di pekarangan belakang, menanam paku payung dan kaca pecah di titik-titik rawan. Ia menyiapkan alarm darurat dari kaleng bekas dan kabel tua, mengandalkan semua pengetahuan survival yang dulu diajarkan di medan operasi. Walau kini rambutnya memutih, refleks dan nalurinya masih setajam dulu. Setiap sudut rumahnya kini menjadi benteng pertahanan. Ia bukan hanya bertahan hidup, ia siap mematikan ancaman yang datang. Sementara itu, di kota, mafia bernama Reza, anak dari bos mafia yang dulu ditangkap Satria, mempersiapkan eksekusi akhir. Dendam Reza membara sejak ia remaja, menyaksikan ayahnya diborgol dan dipermalukan. Kini ia telah membangun kekuatan baru, lebih kejam dan lebih licik. Ia menginginkan Satria tidak sekadar mati, tapi menderita terlebih dahulu. Ia menyuruh orang-orangnya membakar gudang, meninggalkan pesan, "Satu demi satu kenanganmu akan kami hancurkan." Satria melihat asap hitam membubung dari kejauhan. Gudangnya terbakar habis. Ia tahu, itu bukan sekadar intimidasi, tapi awal dari rencana besar. Tapi mereka melakukan kesalahan besar, membangunkan singa tua yang pernah menaklukkan medan perang. Ia tidak akan menyerah, tidak akan lari. Kali ini, ia bertarung bukan untuk pangkat atau negara, tapi demi harga dirinya. Di dalam rumah, Satria membuka peti kayu tua warisan ayahnya. Isinya, pisau komando, sepucuk pistol FN, dan buku kecil bertuliskan nama-nama lama. Beberapa di antaranya kini menjadi aparat tinggi, tapi sebagian lainnya sudah mati. Ia sadar, untuk menghadapi Reza, ia harus kembali menapak ke dalam kegelapan yang pernah ia tinggalkan. Satu-satunya cara untuk menang adalah masuk ke dunia musuh dan menghancurkannya dari dalam. Ia meninggalkan desa di tengah malam, menyamar sebagai pengemis tua, membawa pistol yang diselipkan di balik jaket. Ia menuju kota, mencari orang lama yang bisa membantunya masuk ke jaringan bawah tanah Reza. Karena hanya dengan satu cara, Satria bisa mengakhiri semuanya, menyerang jantung dari organisasi itu, dan menebus semua yang telah diambil darinya. Kota telah berubah, tapi bau kotoran, korupsi, dan ketakutan masih terasa sama. Satria menyusuri lorong-lorong gelap tempat ia dulu melakukan operasi rahasia. Kini ia bukan lagi bagian dari sistem. Ia adalah hantu, tanpa nama dan pangkat. Ia bertemu dengan Ardi, mantan intel yang pernah ia selamatkan dari penembakan puluhan tahun lalu. Ardi kini menjalankan bar kecil, namun masih punya koneksi. Saat melihat Satria, wajahnya pucat. "Apa kau kembali ke neraka itu?" tanyanya. Ardi awalnya menolak membantu. Tapi ketika Satria memperlihatkan foto anak-anaknya yang kini terancam, ia tahu ini bukan sekadar urusan dendam pribadi. Ini adalah peringatan bahwa jika Satria bisa dihabisi, maka siapapun bisa. Maka mereka mulai mengumpulkan informasi. Ardi menggunakan koneksi lamanya untuk mengakses data pergerakan Reza. Dari situlah diketahui,
Reza akan menghadiri pertemuan rahasia dengan sindikat senjata luar negeri di Pelabuhan Tua. Satria menyusun rencana diam-diam. Ia tidak akan menunggu sampai Reza datang padanya. Ia akan menyergap lebih dulu. Tapi bukan dengan pasukan atau persenjataan canggih. Hanya dengan satu pistol, satu peta lokasi, dan satu niat bulat, membunuh sebelum dibunuh. Ia menyusup ke pelabuhan di tengah malam, berpura-pura sebagai tukang parkir. Dari kejauhan, ia melihat Reza turun dari mobil, dikawal 4 orang bertubuh besar. Targetnya di depan mata. Namun sesuatu yang buruk terjadi. Salah satu anak buah Reza mengenali wajah Satria. Alarm pun berbunyi. Tembakan dilepaskan. Satria berhasil melukai 2 orang, tapi ia juga tertembak di bahu. Dalam kepanikan, ia melompat ke laut, berenang di tengah dinginnya air, menahan rasa sakit. Ia selamat, tapi nyaris kehilangan nyawanya. Untuk pertama kali sejak masa pensiun, ia merasa tua, lelah, dan terluka. Tapi semangatnya belum mati. Ardi membawanya ke tempat persembunyian, mengobati lukanya dengan peralatan seadanya. Satria menatap langit-langit kamar, teringat wajah istrinya. "Maaf, aku janji cepat menyusulmu. Tapi belum sekarang." Kini ia tahu satu hal, Reza tidak akan berhenti. Ia harus menuntaskan ini. Tidak ada jalan pulang sebelum semua ini berakhir. Di saat bersamaan, Reza memerintahkan pencarian besar-besaran. "Tangkap dia hidup-hidup. Aku ingin lihat dia merangkak di hadapanku sebelum mati," katanya dingin. Tapi justru kalimat itulah yang menjadi senjata Satria. Ia tahu Reza ingin ia hidup, dan itu adalah kesempatan untuk membuat Reza lengah. Setelah berminggu-minggu dalam pelarian, luka Satria mulai mengering. Tapi semangatnya justru semakin menyala. Ia kembali ke desa dengan penyamaran, hanya untuk mendapati rumahnya hancur, dibakar habis. Di tengah puing-puing itu, ia menemukan sebuah foto keluarganya yang setengah terbakar. Itu bukan sekadar ancaman. Itu adalah pernyataan perang. Tapi Satria tidak gentar, karena kini ia bukan lagi pensiunan prajurit, tapi hantu dari masa lalu yang datang membawa pembalasan. Bersama Ardi, ia merakit bom sederhana dari bahan-bahan rumah tangga. Mereka tidak punya dana, tapi punya otak dan keberanian. Rencana pun disusun, menyusup ke markas Reza, meledakkan gudang senjatanya, dan menyeret Reza keluar dari bayang-bayang kekuasaan. Semua harus dilakukan cepat, diam-diam, dan tepat sasaran. Karena satu kesalahan saja, nyawa mereka jadi taruhannya. Malam penyerbuan itu pun tiba. Dengan langkah pelan dan wajah penuh debu, Satria menyusup ke markas Reza yang dijaga ketat. Ia menyamar sebagai gelandangan yang meminta makanan. Ketika salah satu penjaga lengah, ia menancapkan pisau ke lehernya dan menyamar dengan seragam korban. Satu persatu, ia masuk lebih dalam ke perut jaringan mafia, dan akhirnya tiba di gudang utama tempat Reza berada. Bom itu diletakkan di bawah tangki bahan bakar. Saat waktu hitung mundur dimulai, Satria memburu Reza ke lantai atas. Terjadi duel sengit, tua melawan muda, pengalaman melawan arogansi. Reza meremehkan Satria, tapi itu kesalahan fatal. Dalam satu gerakan cepat, Satria menembak kaki Reza, menjatuhkannya. Ia menatap wajah pria muda itu dan berkata, "Ayahmu bisa kuhukum, kau juga bisa." Tapi Satria tidak membunuhnya. Ia menyeret Reza keluar sesaat sebelum ledakan mengguncang gedung. Polisi yang telah dihubungi Ardi dari jauh muncul tak lama kemudian. Reza tertangkap, tangannya diborgol, wajahnya dipenuhi debu dan darah. Satria hanya menatapnya sebentar, lalu pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Tidak ada kebanggaan, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan. Satria kembali ke pemakaman, berdiri di depan makam istrinya. "Sudah selesai," bisiknya. Tapi air matanya jatuh tanpa suara. Karena sekalipun ia menang, ia tahu tidak ada kemenangan dalam perang. Hanya luka yang tak terlihat, dan waktu yang tak bisa kembali. Desa itu kini sunyi kembali. Rumah Satria telah jadi abu, tapi tanahnya masih berdiri.
Warga perlahan tahu apa yang terjadi. Mereka mulai melihat Satria bukan hanya sebagai veteran tua, tapi pahlawan yang diam-diam melindungi mereka dari bayang-bayang kriminal. Beberapa anak muda membantunya membangun kembali rumah. Tapi Satria menolak. Ia memilih tinggal di pondok kecil dekat sawah, jauh dari keramaian. Keluarganya kembali setelah semua aman. Cucu-cucunya berlari memeluknya. Tak tahu betapa dekatnya mereka dengan maut. Ia tak pernah menceritakan semua detail kepada mereka. Kakek cuma membereskan urusan lama, ujarnya ringan. Tapi dalam hati, ia tahu perang itu akan terus hidup dalam mimpinya. Jeritan, tembakan, wajarza, semua tak akan hilang begitu saja. Ardi mengunjunginya, membawa kabar bahwa Reza telah divonis seumur hidup. Satria hanya mengangguk. Ia tidak senang, tidak juga puas. Ia hanya lega karena akhirnya semua telah berakhir. Di pondok kecil itu, ia menanam pohon mangga, seperti yang dijanjikan kepada istrinya dulu. Ia tak tahu apakah akan sempat mencicipi buahnya, tapi ia menanamnya sebagai tanda damai. Malam-malamnya kini sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin. Tapi tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi bayangan musuh. Yang tersisa hanyalah kenangan, dan sesekali rasa sakit di bahunya yang tertembak. Tapi Satria menerima itu semua sebagai bagian dari harga yang harus dibayar untuk sebuah kehidupan yang utuh. Ia menutup buku catatannya, meletakkannya di rak, dan tersenyum kecil. Judulnya, bukan pensiun, tapi penebusan. Karena begitulah hidup seorang prajurit, tidak pernah benar-benar berhenti bertarung, hanya pindah medan perang. Dan di akhir cerita ini, kita semua belajar bahwa seorang prajurit sejati tak pernah lemah meski tubuh menua. Karena kekuatannya bukan hanya di senjata, tapi pada hati dan keberaniannya melindungi yang ia cintai sampai akhir hayat.